Qala Allah Ta'ala fi suratil Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyunya yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Di ayat ini, saudaraku semuanya, ada satu kemanfaatan yang Allah tunjukkan kepada kita. Ternyata di dalam zikir itu bisa tajlibul maghfirah wal ujrah minallahi ta'ala. Manfaat zikir dalam kehidupan kita, yang pertama, dengan sebab zikir itu maka Allah akan turunkan ampunan dan rahmatnya kepada kita. Allah akan berikan ampunan untuk dosa-dosa kita. Dan kemudian Allah juga memberikan janji al-wa'du kepada kita, yaitu nailul ujrah, akan kita dapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kelak di akhirat. Innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya orang-orang Islam daripada golongan hamba-hamba Allah laki-laki, wal muslimati, dan orang-orang Islam daripada kalangan kaum perempuan, wal mu'minina, dan orang-orang yang beriman daripada kelompok kaum laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang beriman kepada Allah daripada kelompok kaum perempuan, wal qanitina, dan orang-orang yang taat kepada Allah daripada kelompok laki-laki, wal qanitati, dan orang-orang yang taat kepada Allah daripada kelompok golongan kaum perempuan, wassadiqina, dan orang-orang yang membenarkan atau orang-orang yang benar, ayyusaddiquna rasulallahi, yang membenarkan Rasulullah, membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, wassadiqati, dan orang-orang perempuan yang mereka membenarkan daripada kenabian Rasulullah dan apa-apa risalah yang dibawa oleh Rasulullah, wassabirina wassabirati, wassabirina, dan orang-orang yang sabar daripada kelompok laki-laki, wassabirati, dan orang-orang yang sabar daripada kelompok kaum wanita, wal khashiina, dan orang-orang yang khusyuk daripada kelompok orang-orang laki-laki, wal khashiati, dan mereka orang-orang yang khusyuk daripada kalangan kaum perempuan, wal mutasaddiqina, dan orang-orang yang ahli sedekah daripada kelompok golongan laki-laki, wal mutasaddiqati, dan orang-orang yang ahli sedekah daripada kelompok kaum perempuan, wassaimina, dan orang-orang yang ahli puasa, artinya mereka berpuasa di bulan Ramadan dan juga berpuasa selain di bulan Ramadan, yaitu puasa-puasa nafilah daripada golongan kaum laki-laki, wassaimati, dan daripada golongan kaum perempuan, wal hafizina furujahum, dan mereka orang-orang laki-laki, kelompok kaum laki-laki yang menjaga kemaluannya, yang mereka tidak berzina, yang mereka hanya menyalurkan kepada istri-istri mereka dan tidak mengambil jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal hafizat, dan perempuan-perempuan yang juga mereka menjaga dirinya, menjaga muruahnya, menjaga kemaluannya, mereka tidak berzina, mereka tidak selingkuh, mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hanya menyalurkan hanya kepada suami-suami mereka. Kemudian di akhir ayat ini Allah menyebutkan wadzakirinallaha, dan laki-laki umat Rasulullah dari kaum laki-laki yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah, katsiran, dengan zikir yang banyak, dan juga wadzakirati, dan perempuan-perempuan umat Rasulullah
yang mereka ahli zikir. Maka orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, a'addallahu lahum, Allah akan menjanjikan, Allah menjanjikan akan memberikan lahum kepada mereka. Yang pertama, maghfiratan, ampunan atas dosa-dosa kita, wa ajron aziman, dan pahala yang besar. Ini janji Allah, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, mustami'in, mustami'at, para pendengar yang dicintai oleh Allah, muslimin, muslimat. Rahmat Allah, ampunan Allah akan turun kepada kita dengan asbab. Di antaranya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, Al-Imam Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari ketika menguraikan tentang ayat di atas, di antaranya beliau menyebutkan yang dimaksud yang pertama adalah orang-orang yang Islam, orang-orang Muslim adalah orang-orang yang ia menyerahkan dirinya, berserah diri kepada Allah dengan ketaatan. Innal mutadzallilina lillahi bitta'ati wal mutadzallilat, orang-orang yang bimakna khada'a wa tawaddu'a, maknanya mereka orang-orang yang berserah diri, tawadhu, khudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia pasrahkan jiwanya dengan mentaati perintah-perintah Allah. Kemudian di dalam tafsir ini juga dijelaskan di antara keterangan yang dimaksud daripada ayat surah Al-Ahzab 35 ini, wal qanitina wal qanitati, maknanya adalah orang-orang yang mana mereka juga mentaati, taat kepada apa-apa yang telah menjadi ketetapan syariat Allah, baik yang itu sifatnya adalah amar, perintah, ataupun an-nahyu, ataupun itu sifatnya adalah larangan yang sesuatu harus tercegah daripada kehidupan kita. Kemudian saya ambil daripada keterangan di dalam kitab tafsir At-Tabari daripada tafsir dari akhir ayat ini, karena sesuai dengan topik pembahasan kita mengenai zikir. Maka wazakirinallaha biqulubihim wa alsinatihim, maknanya orang-orang yang berzikir, wazakirinallaha katsira, dimaksud orang-orang yang berzikir adalah wazakirinallaha biqulubihim, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan hati mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka, wa jawarihim, dan a'dha'ul jasad mereka, anggota badan mereka juga berzikir kepada Allah. Orang-orang yang berzikir dengan hati mereka, maka orang-orang ahli zikir yang hatinya berzikir adalah mereka yang hatinya, di dalam hatinya hanya ada Allah, hanya keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak disibukkan oleh perkara-perkara dunia, maka hatinya ini penuh, dia sibukkan hatinya hanya dengan Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alsinatuhum, lisan mereka, mereka jadikan lisan mereka, mereka basahi lisan mereka, orang-orang ahli zikir ini yang mendapat janji Allah berupa ampunan dan surga ini, senantiasa mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang mempunyai manfaat. Mereka tidak memperbanyak la kasratul kalam, mereka tidak berbanyak berbicara perbicaraan yang lagho, yang sia-sia. La manfaata fi nafsiha au fi diniha, yang mereka tidak akan berbicara sesuatu yang tidak ada maslahat untuk kehidupan mereka di dunia ataupun khususnya untuk agama mereka. Maka inilah zikir, dengan lisan mengagungkan Allah,
lisannya dipakai untuk membaca Al-Quran, berzikir, ia jadikan Al-Quran sebagai zikir, ia jadikan dawam istiqomah dalam setiap hari membaca Al-Quran tiap-tiap hari. Kemudian ia jadikan aurat wirid-wirid yang lain, ia jadikan pembasuh lisan mereka. Kemudian wajah warihihim, a'dha'ul jasad juga berzikir kepada Allah. Bagaimana zikirnya anggota badan kita ini? Maka bentuk zikirnya anggota badan kita ini berarti adalah memenuhi seruhan Allah, memenuhi perintah-perintah Allah. Kita diberikan oleh Allah mata, maka zikirnya mata kita adalah melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Allah berikan kita penglihatan yang sempurna, maka kita pakai penglihatan ini untuk melihat hal-hal yang menyebabkan turunnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita udhunain, pendengaran yang sempurna, al-udhunainil kamilain, maka kita pergunakan dia berzikir. Bagaimana berzikirnya telinga kita? Maka la tasma'u, tidak mendengarkan illal haq, kecuali sesuatu yang hak daripada Allah. Tidak mendengarkan kecuali sesuatu yang menjadikan datangnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kedua tangan, al-yadain, maka zikir tangan kita adalah kita pergunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, tidak dipergunakan untuk mengambil hak yang itu bukan hak kita, tidak dipakai untuk menzalimi sesama. Maka inilah ibadah zikir tangan kita. Kedua kaki kita, ar-rijlain, bagaimana kedua kaki kita juga ikut berzikir kepada Allah? Maka kaki ini tidak akan melangkah, kita tidak akan bawa kaki ini melangkah kecuali kepada jalan-jalan yang menyebabkan ridhonya Allah kepada kita. Kita bawa kaki kita ke majelis-majelis ilmu, kita buat kaki-kaki kita berzikir, mendatangi solat-solat berjamaah di masjid-masjid, untuk berangkat bekerja mencari ma'isyah, nafkah untuk anak istri kita. Bismillah kita mulai. Inilah zikirnya al-jawarih, anggota badan kita. Tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang menjadikan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika itu sudah ada di dalam diri kita, hati kita berzikir, lisan kita berzikir pada Allah, semua anggota badan kita berzikir kepada Allah sesuai dengan fungsinya, maka kita akan termasuk kazalika, kita akan termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Allah, yang dijanjikan a'adallahumullahu maghfiratan lidzunubihim. Maka satu-satu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan tentunya satu pengharapan yang paling besar, yaitu adalah al-ujrah, balasan, al-ajru, balasan kelak di hari akhirat. Itu yang kita inginkan ketika di dalam kehidupan yang kekal, al-abadi wa abadi, yang kekal selama-lamanya, la nihayatalah, yang tidak ada ujung pangkalnya, abadi khalidina. Nah, disitulah pengharapan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ini tentunya dengan asbab zikir tadi. Ikhwati fillah, ini salah satu manfaat berzikir kepada Allah, memahami makna zikir yang sebenar-benar zikir. Tidak hanya sekedar lisan bergerak, tetapi bagaimana hati kolbu kita juga berzikir kepada Allah. Maka hati yang berzikir, hati yang sudah menyatu dengan lisan kita, hati yang sudah menyatu dalam zikir lisan, maka hati ini akan lembut, akan khudu, maka hati ini akan khusyuk, maka hati ini akan jauh daripada sifat hasud. Dia tidak akan mudah untuk dengki kepada saudaranya yang lain. Hatinya akan penuh dengan hikmah, maka ia tidak akan menunjukkan kesombongan. Hati yang penuh dengan zikir ini akan membawa orang yang memiliki hati ini, maka karakternya akan menjadi soleh. Setiap ucapan yang keluar akan santun. Setiap ucapan yang keluar dari lisan yang ia punya hati yang berzikir, maka sedikit pun tidak akan menyakiti orang lain.
dia akan sumha, maka dia akan toleransi, bijaksana. Inilah hati yang berzikir, tidak mudah dengki, subhanallah, tidak merasa ta'ajub, tidak merasa kagum terhadap diri sendiri, tetapi ia senantiasa merasa di hadapan Allah dia adalah yang paling hina, dia yang paling hina. Maka dia berusaha bagaimana agar ia senantiasa bisa menempatkan dirinya supaya mendapatkan kedudukan di hadapan Allah sebagai orang yang mulia dalam pandangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah, saudaraku mustami'in mustami'at pendengar radio Sela Silaturahim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan daripada ayat ini. Kemudian saya nukilkan yang kedua, keterangan yang terdapat di dalam kitab tafsir Hasyiah As-Sawi Alal Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad ibn Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khalwati Al-Maliki, yang terdapat di dalam juz 3 halaman 342 sebagai ta'yid tentang penjelasan ayat di atas tadi. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Al-Imam As-Sawi menafsirkan bi ayyi dzikrin kana, dengan zikir yang manapun boleh, min tasbihin, daripada zikir tasbih, au tahlilin, atau yang berbentuk tahlil, au tahmidin, atau tahmid, au salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau zikir solawat, itu boleh. Jadi silakan yang ingin berzikir dengan kalimat asmaul husna, silakan. Yang berzikir dengan bacaan tasbih subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Atau tahlil, yaitu adalah al-hailalah, kalimat la ilaha illallah, berzikir kalimat la ilaha illallah. Jadikan kalimat la ilaha illallah sebagai pembasuh lisan kita, karena diantara manfaat asar, yaitu pengaruh daripada kalimat la ilaha illallah, dia akan memperbaiki keimanan kita, saudara. Maka dalam satu hadis ketika Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, perbaiki iman kalian, kata Rasul. Maka para sahabat, seorang sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami harus memperbaiki, memperbaharui iman kami? Disinilah Rasulullah menjawab, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Pahami artinya, pahami makna kandungannya, kemudian lafazkan dengan lisan, masukkan dalam hati, buktikan makna kandungan la ilaha illallah dalam segala perbuatan al-af'al jawarihiyah kita. Maka ini makna kandungan tujuan zikir, bukan hanya sekedar kita baca, tetapi saudaraku, berzikir la ilaha illallah contohnya adalah menanamkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita. Memahami ketika la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan al-haqqul ma'bud yang paling berhak disembah kecuali Allah, al-haqqul mawjud illallah yang paling berhak keberadaannya kecuali Allah, al-haqqul mahbub yang paling berhak untuk dicintai. Ini kita pahamkan ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka beribadah hanya kepada Allah, melakukan semua afal aqwal, semua perbuatan amaliyah, baik yang sifatnya lahiriah atau batiniah, yang sifatnya perkataan, maka semua semata-mata adalah Allah, tujuannya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala.
al-haqqul mawjud, meyakini i'tiqad kita berbaiki bahwa keyakinan yang benar adalah keyakinan i'tiqad as-sahihah, adalah meyakini Allah adalah satu-satunya al-ilahul wahid. Allah adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kawan bagi Allah, la syarikalah, Allah tidak perlu sekutu, Allah tidak butuh bantuan seorang kawan. Kemudian Allah al-haqqul mahbub, yang paling berhak untuk dicintai. Maka ketika berzikir la ilaha illallah, masihkah ada di dalam hati kita ini kecintaan kepada selain Allah? Masihkah kecintaan kepada sesuatu yang lain ini lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau itu masih ada di dalam diri kita, ketika cinta kita kepada selain Allah masih lebih tinggi, maka itulah ukuran kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam dada kita. Itulah ukuran kekuatan la ilaha illallah yang ada di dalam dada kita. Sejauh manakah kita mampu mengaplikasikan makna la ilaha illallah? Inilah zikir, saudaraku semuanya. Maka ketika mengiktikadkan, meyakini Allah sebagai Tuhan, Allah punya perintah, Allah punya wewenang, Allah punya kehendak, maka kehendak kita mengikut daripada kehendak Allah. Apa yang kita lakukan adalah apa yang Allah perintahkan. Maka inilah az-zikrul jawarihiyah. Ketika lisan kita membaca la ilaha illallah, hati meyakini akan kebenaran Allah, hati meyakini, membenarkan, mengimani akan Allah, maka a'dha'ul jasad, badan kita juga membuktikan dari apa-apa yang telah keluar dari lisan kita dan apa-apa yang ada di dalam sanubari kita, qalbu kita. Au tahmid, atau berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, mengagungkan Allah, al-majdu as-sana, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berzikir tahmid ini yang ada dalam hati kita, semua ada apapun yang ada di dunia ini, yang paling berhak untuk dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling agung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk pujian adalah kembali kepada Allah dan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mampu menanamkan zikir alhamdulillah tahmid ini, maka ia tidak akan sakit hati kalau ia dicaci oleh orang lain. Maka ia apapun yang ia lakukan, maka ia sedikit pun tidak akan keinginan di dalam dirinya untuk dipuji oleh orang lain. Siapapun yang mereka mampu menanamkan kalimat tahmid dalam jiwanya, dalam hatinya, mampu melisankan dalam zikirnya, maka aplikasinya yang akan dia rasakan, yang akan kita rasakan, maka Allah lah yang paling berhak dipuji. Maka ketika kita dicaci orang, dihina orang, dijatuhkan orang, maka sedikit pun itu tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Allah, karena semua yang paling berhak dipuji itu adalah Allah. Dan ketika kita melakukan kebaikan, ibadah apapun, perjuangan apapun, maka semata-mata kita tidak akan tumbuh dalam hati kita keinginan selain Allah. Nah, ini saudaraku semuanya. Kemudian dari tafsir ini, as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin kita berzikir dengan solawat, membasahi lisan kita dengan bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita basahi dengan kalimat solawat. Hati kita ini kita tumbuhkan, hadirkan suratul qudwah, bagaimana keagungan Rasulullah, agar tumbuh mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah, agar tumbuh kerinduan kita kepada Rasulullah. Maka ketika Allahumma salli ala Muhammadin, atau boleh yang menggunakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, maka ketika membaca solawat ini, maka ya Allah, kita memohon kepada Allah mengagungkan Rasulullah, hadirkan dalam hati kita perjuangan-perjuangan Rasulullah, hadirkan dalam diri kita bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bagaimana bayangkan ketika Rasulullah dilemparin oleh orang-orang kafir Quraisy? Bagaimana kehidupan Rasulullah yang begitu sederhana? Beliau seorang Rasul yang dimuliakan Allah, yang semua doa beliau pasti dikabulkan oleh Allah. Beliau hidup dalam begitu kesederhanaan. Tanamkan dalam diri kita dalam zikir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Maka ketika sholawat ini sudah ada menyatu dalam diri kita, maka yang ada adalah setiap af'al, aqwal, ucapan, perbuatan kita semuanya akan mengikut kepada sunnah Rasulullah, akan mengikut kepada petunjuk Rasulullah, petunjuk kepada ulama-ulama yang membawa risalah Rasulullah, yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sedikit beberapa gambaran tafsir daripada Hasyiah As-Sawi mengenai kalimat wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Orang-orang yang berzikir, berzikir dengan lisan, berzikir dengan hati, berzikir dengan anggota badan. Berzikir dengan lisan boleh dengan kalimat-kalimat yang maksurat yang datangnya dari Rasulullah. Berzikir dengan kalimat-kalimat yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, yang muktabarah, yang muktamad, yang bisa dijadikan hujah sandaran dalam beramal ibadah. Berzikir dengan membaca tasbih subhanallah subhanallah, berzikir membaca tahlil la ilaha illallah, membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah, atau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang kita inginkan adalah bukan hanya sekedar lisan yang berucap, bukan hanya lisan yang bergerak, bukan hanya sekedar takharrakatul lisan, bukan hanya lisan kita yang bergerak, tetapi hati kita juga khudur kepada Allah. Juga pengaruh bekas daripada asar zikri, pengaruh daripada zikir tadi untuk merubah kehidupan akhlak moralitas kita. Maka ketika kita semuanya, siapapun kita, saya Al-Fakir yang menyampaikan di sini, saudaraku mustamiin, pendengar semuanya yang ada dimanapun antum berada, yang sama-sama pada kesempatan ini bermajelis mendengarkan apa yang kami sampaikan, satu hal yang kami inginkan adalah apa yang saya sampaikan ini diridhoi oleh Allah. Seandainya setiap kita berzikir kepada Allah, memahami setiap apa yang kita zikirkan, kemudian melakukan, mengimplementasikan dari setiap apa yang kita zikirkan dimanapun kita, insya Allah maka akan tercipta suatu keadaan yang berkah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Siapapun kita, apapun bentuk posisi pekerjaan kita, dimanapun posisi kerja kita, jabatan kita, jadikan zikir sebagai pembasuh lisan kita. Siapapun kita, kerja di kantor, berzikir, basahi lisan kita dengan kalimat-kalimat zikir, maka akan ada muncul dalam kehidupan kita, dalam hati kita muraqabah, pengawasan Allah. Wa bainana raqibun atid, akan datang di dalam diri kita keyakinan bahwa setiap akwal, perbuatan, ucapan akan senantiasa diawasi oleh Allah. Maka ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah, maka itu tidak akan terjadi, karena kita ingat itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin ke Allah, yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya, siapapun antum, apapun profesi antum semuanya, mari jadikan zikir sebagai pendorong semangat kehidupan kita, semangat dalam ibadah, semangat dalam berkarya, semangat dalam melayani. Saudaraku yang bekerja sebagai peniaga, berdagang, jadikan zikir untuk mendampingi usaha niaga kita, sehingga dari situlah nanti akan muncul kekuatan-kekuatan untuk melakukan dagang dengan jujur. Dengan disitulah akan bermula kekuatan yang akan muncul jazbah dalam diri kita untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah dalam berdagang. Saudaraku yang ia dinas menjadi pegawai pemerintah, jadikan zikir ini sebagai lisan, pembasuh lisan kita.
Insya Allah dimanapun kita ketika zikir ini menyatu lisan kita, hati kita, tawaran seberapapun banyaknya untuk peluang-peluang untuk korupsi dan sebagainya, insya Allah maka itu akan tertolak daripada kehidupan kita karena kekuatan zikir tadi. Saya juga menyeru kepada saudara-saudara saya yang muslim yang saat ini maju dalam pemilihan anggota legislatif DPR, baik DPRD Kota Batam ataupun Kepulauan Riau, jadikan zikir sebagai pendorong kekuatan untuk maju. Maka ketika zikir ini kita jadikan pembasuh lisan kita, kita pahami makna zikir, kemudian jadikan hati kita berzikir, insya Allah Allah yang akan menolong kita. Karena kadang kita akui atau tidak, kadang kita lebih yakin kepada tim sukses kita, kadang kita lebih yakin dengan poster-poster yang kita pasang di pinggir-pinggir jalan. Kita kadang 100% yakin dengan orang-orang yang mengobrol janji kepada kita. Kita tidak yakin kepada Allah, padahal yang maha membolak-balikkan hati hamba, muqallibal qulub, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir dan doalah yang harus kita utamakan. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan zikirnya Allah akan membimbing kita, meluruskan kita daripada niat yang salah. Seorang anggota dewan, calon anggota dewan yang ia berzikir kepada Allah, hatinya senantiasa berzikir, insya Allah ketika ia melangkah mewakili rakyat semata karena ibadah kepada Allah, hatinya akan terjaga, hatinya senantiasa akan diperbaiki oleh Allah. Ia akan senantiasa dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, sehingga ketika ia nanti duduk menjadi wakil kami, insya Allah ia akan amanah. Dari sinilah Allah akan perbaiki niat kita berzikir. Kita bimbing hati kita dengan zikir kepada Allah, agar hati kita terjaga, agar hati kita juga senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun saudaraku semuanya, dimanapun antum berada, dimanapun antum bekerja, berprofesi, jadikan zikir ini pembasuh lisan kita. Seorang ustaz, seorang alim, kiai, abal, dan apapun gelarnya, maka zikir juga wajib untuk menjadikan pembasuh lisan, penguat hati dalam dakwah. Maka karena zikir inilah yang akan mengerim daripada ucapan-ucapan kita yang kadang lepas daripada kontrol, yang akan mengerim daripada tingginya hati kita. Kadang kita sadar atau tidak sadar, ketika dihujat, ketika di counter, maka hati kita langsung spontanitas akan naik. Maka dengan zikir insya Allah semuanya akan baik. Dengan zikir yang benar, zikir yang sesuai dengan Rasulullah, zikir yang dicontohkan oleh para sahabat, zikir yang diberikan oleh para ulama, wali-wali Allah yang muktabarah, yang muktamad dalam ibadah, insya Allah maka kita akan selamat, hidup kita akan tentram. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang pertama dalam kajian kita petang ini, dengan zikir maka Allah akan turunkan maghfirah, ampunan. Allah akan berikan pahala kepada kita, dan terutama yaitu pahala al-jazaul khair, balasan yang paling bagus di akhirat, yaitu adalah al-jannah, yaitu adalah surganya Allah yang penuh dengan berjuta-juta kenikmatan. Demikian penyampaian awal dari pemaparan saya dalam kajian Dizar, kajian hati dalam zikir ada rahmat. Kami kembalikan kepada ikhwan saya.